Apakah Yesus adalah utusan Allah? Kalau ada pertanyaan atau pernyataan ditujukan kepada orang Kristen, rata-rata orang Kristen akan denial karena seperti melanggar hakikat Yesus sebagai Tuhan. Padahal kalau kita merujuk kepada pernyataan di dalam Alkitab, sudah jelas dikatakan dalam beberapa ayat di kitab Injil bahwa Allah mengutus Yesus. Jadi kalau ada pernyataan atau pertanyaan yang mengatakan apakah Yesus adalah utusan Allah, jawabannya adalah iya. Yesus adalah utusan Allah atau Bapa. Ayatnya ada di mana? Ini akan saya beberkan beberapa ayat di dalam Alkitab dan itu disampaikan oleh Yohanes yang merupakan salah satu dari ke-12 murid Yesus. Misalnya dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku adalah adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dalam Yohanes 6 ayat 38 juga dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu juga disebutkan dalam Yohanes 7 ayat 28 dan 29 dan Yohanes 8 ayat 42 bahwa Yesus mengatakan bahwa Allah mengutus Dia. Nah, ayat-ayat ini merupakan ketegasan tentang perkataan Yesus tentang Dia adalah utusan Allah atau utusan Bapa, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Jadi kalau ada orang Kristen yang menolak hal tersebut, Anda perlu memahami dan membaca ulang kitab atau Injil tersebut. Nah, dari pernyataan inilah makanya banyak orang-orang yang di luar Kristen menyebut Yesus sebagai nabi karena mereka menganggap utusan Allah adalah nabi. Sebelum kita bahas lanjut ke sana, kita akan membahas arti dari nabi atau nafi. Nabi atau nafi dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu berarti penyampai pesan atau orang yang berbicara tentang Allah. Dan kata ini berulang kali disebutkan oleh Allah ketika Allah mengutus orang yang dipercayainya untuk menyebarkan pesannya. Misalnya dalam Yeremia 7 ayat 25, Allah berkata, aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi. Dan Yeremia 25 ayat 4 mengatakan, Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yaitu para nabi. Tetapi saya tidak pernah melihat Allah berbicara kepada Yesus, aku mengutus engkau sebagai nabi kepada manusia. Justru ada satu perkataan Allah kepada Yesus melalui Roh Kudus di dalam Injil atau di dalam Alkitab, yaitu, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Baik, ketika orang di luar Kristen menyebut Yesus sebagai utusan Allah atau sebagai nabi pada umumnya, hal itu tentu tidak salah jika mereka mengartikan bahwa pernyataan utusan Allah itu disebut sebagai nabi. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kata semua yang diutus oleh Allah itu disebut sebagai nabi? Nah, hal ini perlu penjelasan yang lebih dalam. Apakah semua yang diutus oleh Allah itu disebut sebagai nabi dalam pemahaman manusia jika mengikuti logika orang-orang yang menyebut Yesus adalah nabi? Ada beberapa ayat di dalam Alkitab tentang kata diutus yang disampaikan oleh Allah dan saya akan memberikan beberapa ayatnya. Yang pertama dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 28. Di situ bercerita ketika Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Maria di Nazaret. Dalam Kejadian 19 ayat 13 juga dikatakan, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena seruan mereka telah besar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan telah mengutus kami untuk memusnahkannya. Di sana juga ada kata mengutus yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Dalam Daniel 6 ayat 22 juga dikatakan bahwa Daniel mengatakan Allah mengutus malaikatnya. Merujuk kepada kata mengutus dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 28, ketika Allah mengutus malaikat kepada Maria, mempunyai akar kata yang sama dalam bahasa asli yang sama seperti kata yang disebutkan oleh Yesus ketika menyebut Allah mengutus aku, yaitu kata apostelo. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah malaikat bisa berubah menjadi nabi ketika kata diutus oleh Allah menjadi sebuah istilah yang wajib disebut sebagai nabi? Tentu tidak. Walaupun malaikat disebut diutus oleh Allah menyampaikan dan berbicara kepada Maria, bukan berarti malaikat langsung berubah statusnya menjadi nabi dalam pemahaman manusia. Malaikat tetaplah malaikat walaupun diutus oleh Allah. Baik, kita kembali kepada Yesus sebagai nabi dalam pandangan orang-orang di luar Kristen.
Perkataan Yesus secara langsung tentang dia sebagai utusan Allah memang beberapa kali disebut, tetapi ada juga beberapa gelar yang disebutkan kepada Yesus yang istilahnya merujuk kepada istilah yang dipahami oleh manusia. Misalnya, Yesus juga disebut sebagai guru, Yesus juga disebut sebagai rabi, dan Yesus juga disebut sebagai Tuhan, dan Yesus tidak pernah menolak julukan tersebut. Yesus juga disebut sebagai raja, dan dia mengakui bahwa dia adalah raja, tetapi kerajaannya bukanlah dari dunia, tetapi dari sorga. Yesus juga disebut sebagai imam, karena dia adalah perantara antara Allah dan manusia. Jadi istilah nabi, guru, raja, tuan, atau imam merupakan istilah yang mudah dipahami oleh manusia tentang fungsi dari orang tersebut atau fungsi daripada Yesus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah istilah nabi yang disematkan oleh orang-orang di luar Kristen kepada Yesus sama dengan nabi yang pernah hidup di dunia ini di dalam perjanjian lama? Oke, mari kita bahas. Di samping Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa, ada beberapa pernyataan yang lain disampaikan oleh Yesus tentang dirinya. Yang pertama adalah nabi yang sebelumnya selalu mengklaim diutus oleh Allah. Tetapi tidak ada satupun nabi yang mengklaim mereka turun dari sorga atau berasal dari Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 6 ayat 38. Yesus berkata, "Aku telah turun dari sorga." Pernyataan ini menyatakan bahwa Yesus bukanlah berasal dari dunia, tetapi Yesus berasal dari sorga. Dan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa aku lahir, tetapi aku turun dari sorga. Itu menyatakan bahwa Yesus adalah makhluk sorga, bukanlah makhluk bumi seperti yang dipahami oleh manusia pada umumnya. Dalam Yohanes 16 ayat 28 juga menyebut, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dunia." Ini menegaskan bahwa Yesus berasal dari Bapa dan dia turun dari Allah. Dia tidak pernah menyebut dirinya lahir dari Maria, tetapi turun dari sorga dan datang ke dunia ini. Dalam Yohanes 8 ayat 58 juga menyebut bahwa sebelum Abraham ada, aku ada atau aku adalah aku. Ini adalah sebuah pernyataan tentang keberadaan Yesus, bahwa dia tidak lahir 30 tahun pada saat Yesus berbicara pada saat itu. Tetapi sudah ada bahkan sebelum Abraham ada. Walaupun sebenarnya perkataan aku ada atau aku adalah aku adalah sebuah pernyataan tegas tentang keilahian Tuhan. Karena nama itu pernah diperkenalkan oleh Allah kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel, yaitu dalam bahasa Ibrani yang dikatakan Ehye Asher Ehye, atau dalam bahasa Yunani Septuaginta disebut Ego Emi Hoon, yang berarti aku adalah aku. Sebuah pernyataan tegas tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Tuhan Allah yang sama yang berbicara kepada Musa. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus juga menyebut aku dan Bapa adalah satu. Dan di Yohanes 14 ayat 9 menyebut, barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Yang pasti dari pengakuan ini kita bisa melihat bahwa Yesus yang walaupun menyebut dirinya utusan Allah, tidak bisa disetarakan dengan nabi yang pada umumnya yang dipahami oleh manusia. Karena tidak ada nabi di dunia ini yang mengatakan aku datang dari surga, atau aku berasal dari Bapa, atau aku dan Bapa adalah satu, atau barang siapa melihat Bapa, dia sudah melihat aku. Ini sebuah pernyataan menegaskan bahwa Yesus dulunya ada di surga dan hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari Bapa atau Allah. Yang kedua adalah ada sesuatu yang menarik dari perkataan Yesus tentang ajaran dan firman yang disampaikan, bahwa dia bukanlah utusan Allah seperti yang dipahami oleh manusia. Pada umumnya nabi-nabi dalam perjanjian lama ketika mau menyampaikan firman Allah selalu diawali dengan kata demikianlah firman Tuhan, menyatakan bahwa mereka adalah penyampai firman yang bukan berasal dari mereka tapi dari orang yang mengutus mereka. Yesus tidak pernah menyebutkan demikianlah firman Tuhan ketika ingin menyampaikan perkataan dan kehendak Allah. Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu. Misalnya ketika Tuhan ingin meluruskan firman yang disampaikan oleh nabi-nabi dan ahli-ahli Taurat, yaitu dalam Matius 5 ayat 21 dan 22 dikatakan, kamu telah mendengar apa yang dikatakan atau yang difirmankan. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi dalam ayat 22, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Yesus tidak pernah berkata demikianlah firman Tuhan, tetapi dengan tegas mengatakan, aku berkata kepadamu. Ini menandakan sebuah perintah yang disampaikan tanpa perantara atau langsung dari pemiliknya langsung.
Kalau nabi disebut sebagai perantara atau utusan seperti yang dipahami oleh manusia pada umumnya, maka Yesus harus menyampaikan firman itu dengan mengatakan, demikianlah firman Tuhan, atau ini perintah Tuhan. Tetapi Yesus tidak pernah menyebut hal tersebut, justru tegas mengatakan, Aku berkata kepadamu, ketika meluruskan maksud dari hukum Taurat yang disampaikan oleh nabi-nabi. Oleh sebab itu, para pendengar atau Yahudi yang mendengar perkataan Yesus kagum dan heran dan marah kepada Yesus. Kenapa mereka kagum dan heran? Karena mereka melihat Yesus berbicara tidak seperti nabi-nabi atau ahli Taurat pada umumnya. Karena mereka melihat kata-kata yang dikeluarkan Yesus itu berkuasa. Apa yang dimaksud berkuasa di sini adalah dia mempunyai kuasa mengeluarkan kata-kata itu sendiri seperti dia adalah Tuhan. Dan kenapa sebagian ada yang marah? Karena mereka menganggap Yesus menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Makanya Yesus ingin dianiaya dan dilempari. Jadi walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Allah, hal itu tidak salah jika manusia memahami bahwa dia memang datang dari surga atau datang dari Bapa atau datang dari Allah yang hadir sebagai sosok Allah di dunia ini. Tetapi hal itu menjadi keliru ketika istilah utusan Allah menjadi dipersempit menjadi istilah nabi. Karena kalau kita serta-merta mengatakan bahwa istilah bahasa diutus Allah adalah nabi, maka ketika Allah mengutus malaikat bertemu dengan Maria, bertemu dengan Daniel, dan bertemu dengan Lot, maka malaikat bisa disebut sebagai nabi. Jika mengikuti logika kata nabi seperti yang dipahami oleh orang-orang yang di luar Kristen itu sendiri.